Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita begitu banyak nikmat sampai dengan hari ini. Pertama nikmat kesehatan, nikmat kesempatan sehingga kita bisa eh, melaksanakan perkuliahan kita pada hari ini. Dan tak lupa marilah kita sampaikan salawat beriring salam kepada Sayyidul Alam Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, uswatun hasanah yang syafaatnya kita harapkan di yaumil akhir nanti. Yang kami hormati Bapak Profesor Insinyur Syahril, MSc PhD, dan Bapak Dr. Sukardi, MT IPM, sebagai dosen pengampu untuk mata kuliah pengembangan karir atau career development pada program Doktor Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Dan yang saya banggakan teman-teman semuanya calon doktor, mudah-mudahan ya hari ini kita sehat semua sehingga kita bisa dapat melaksanakan perkuliahan kita hari ini. Baik, pada kesempatan ini saya akan membawakan materi dari mata kuliah pengembangan karir yaitu konsultasi karir. Kita akan mulai dari pengertian konsultasi. Di sini ada beberapa pengertian konsultasi menurut para ahli. Yang pertama dari Edgar H. Skin, ahli dalam bidang konsultasi organisasi, mengatakan konsultasi adalah proses memperoleh bantuan dari seorang individu atau kelompok yang memiliki pemahaman, pengetahuan, atau keterampilan yang khusus untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memecahkan masalah yang dihadapi oleh klien dalam konteks organisasi atau lingkungan kerja. Yang kedua, Louis Allen, ahli dalam bidang manajemen dan organisasi, mengatakan konsultasi adalah proses di mana seorang individu atau kelompok dianggap sebagai sumber pengetahuan dan pemecahan masalah untuk individu atau kelompok lain yang meminta bantuan dan memberikan masukan yang berorientasi pada hasil guna mencapai perubahan yang diinginkan. Yang ketiga, George A. Croy, ahli dalam bidang konseling dan konsultasi, mengatakan konsultasi adalah proses interaksi antara seorang konsultan yang kompeten dan klien yang meminta bantuan, di mana konsultan memberikan masukan atau saran dalam upaya membantu klien dalam memahami situasi atau masalah yang dihadapi, mengidentifikasi alternatif solusi, dan memilih tindakan yang paling tepat. Yang terakhir, menurut Gerald M. Weinberg, ahli dalam bidang konsultasi teknis, mengatakan konsultasi adalah suatu bentuk bantuan yang diberikan oleh seorang individu atau kelompok kepada individu atau kelompok lain yang meminta bantuan dalam hal merencanakan, menganalisis, mendesain, mengimplementasikan, atau mengevaluasi solusi terhadap suatu masalah atau tugas yang teknis. Jadi dari keempat definisi yang disampaikan oleh para pakar tersebut, ini dapat kita simpulkan, konsultasi melibatkan proses memberikan masukan, saran, atau pemecahan masalah kepada individu atau kelompok yang meminta bantuan oleh seorang konsultan yang memiliki pengetahuan, pemahaman, atau keahlian khusus dalam bidang tertentu untuk mencapai perubahan atau solusi yang diinginkan. Berikutnya, ya pengertian konsultasi karir. Ini ada beberapa pengertian menurut para ahli. Yang pertama, Vernon Zanker, ahli dalam bidang konseling karir. Beliau mengatakan, konsultasi karir adalah suatu proses di mana seorang konselor karir bekerja dengan individu atau kelompok untuk membantu mereka memahami dan mengelola pengembangan karir mereka termasuk pemahaman tentang minat, nilai, kepribadian, dan kemampuan mereka serta membantu mereka membuat keputusan karir yang baik dan merencanakan langkah-langkah untuk mencapai tujuan karir yang diinginkan. Kemudian menurut Richard L. Nodell, ahli dalam bidang pengembangan karir, mengatakan konsultasi karir adalah proses membantu individu untuk mengidentifikasi
mengartikulasikan dan merencanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan karir yang diinginkan, serta memberikan dukungan dalam pengelolaan karir, pengambilan keputusan, dan pengembangan keterampilan karir. Yang ketiga, menurut Mark L. Safikas, ahli dalam bidang konseling karir, mengatakan, konsultasi karir adalah suatu interaksi antara konselor karir yang berpengalaman dan individu yang mencari bantuan, di mana konselor membantu individu untuk mengenali, menggali, dan memahami aspek-aspek penting dalam pengembangan karir mereka, serta membantu mereka membuat rencana karir yang berarti dan realistis. Yang keempat, menurut James P. Sampson Jr., ahli dalam bidang konseling karir, mengatakan konsultasi karir adalah proses membantu individu atau kelompok dalam memahami dan mengelola perjalanan karir mereka, termasuk pemahaman tentang minat, nilai, kepribadian, dan keterampilan mereka, serta memberikan informasi, masukan, dan dukungan untuk mengambil keputusan karir yang baik dan merencanakan tindakan untuk mencapai tujuan karir yang diinginkan. Dari keempat pengertian konsultasi karir tadi, sini bisa kita simpulkan, konsultasi karir melibatkan proses membantu individu atau kelompok dalam memahami dan mengelola pengembangan karir mereka, termasuk pemahaman tentang minat, nilai, kepribadian, dan keterampilan mereka, serta memberikan masukan, informasi, dukungan, dan perencanaan untuk mencapai tujuan karir yang diinginkan. Konsultasi karir biasanya dilakukan oleh seorang konselor karir yang memiliki keahlian dan pengetahuan dalam bidang pengembangan karir. Berikutnya kita masuk ke tujuan konsultasi karir. Ya, ada 6 tujuan konsultasi karir menurut Vernon Zanker. Yang pertama, self-understanding atau pemahaman diri. Membantu individu untuk mengenali dan memahami diri mereka sendiri dengan lebih baik, termasuk minat, nilai, keterampilan, kepribadian, dan potensi yang dimiliki. Tujuannya adalah agar individu memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang diri mereka sendiri sebagai dasar untuk pengambilan keputusan karir yang informasi. Yang kedua, career exploration atau eksplorasi karir, membantu individu dalam menjelajahi berbagai pilihan karir yang ada, mengumpulkan informasi tentang bidang karir yang berbeda, dan memahami persyaratan serta tuntutan dari masing-masing bidang karir. Tujuannya adalah agar individu dapat mengidentifikasi pilihan karir yang sesuai dengan minat, nilai, dan potensi mereka. Yang ketiga, career decision making atau pengambilan keputusan karir, membantu individu dalam mengambil keputusan karir yang tepat berdasarkan pemahaman yang lebih baik tentang diri mereka sendiri dan pengetahuan tentang pilihan karir yang ada. Tujuannya adalah agar individu dapat membuat keputusan karir yang sesuai dengan kebutuhan, minat, dan tujuan mereka, serta menghindari keputusan yang impulsif atau gegabah. Yang keempat, career planning atau perencanaan karir, membantu individu dalam merencanakan langkah-langkah konkret untuk mencapai tujuan karir mereka, termasuk menyusun rencana karir yang jelas, mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan, serta menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Tujuannya adalah agar individu memiliki rencana yang terstruktur untuk mencapai karir yang diinginkan. Yang kelima, skill development atau pengembangan keterampilan, membantu individu dalam mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk sukses dalam karir mereka. Tujuannya adalah agar individu dapat meningkatkan atau mengembangkan keterampilan yang relevan untuk mencapai tujuan karir mereka melalui pendidikan, pelatihan, atau pengalaman kerja. Yang terakhir, karir transition management atau manajemen transisi karir, membantu individu dalam menghadapi perubahan atau transisi dalam karir mereka seperti perubahan pekerjaan, perubahan industri, atau perubahan peran dalam organisasi. Tujuannya adalah agar individu dapat mengelola perubahan tersebut dengan bijaksana, mengidentifikasi peluang baru, serta mengatasi tantangan yang mungkin muncul selama transisi karir. Jadi bisa kita simpulkan dari keenam tujuan konsultasi karir tadi, ya. Secara keseluruhan tujuan konsultasi karir menurut Vernon Zanker adalah untuk membantu individu dalam memahami diri mereka sendiri, menjelajahi pilihan karir, mengambil keputusan karir yang informasi, merencanakan karir yang sesuai dengan tujuan mereka, mengembangkan keterampilan yang diperlukan, serta mengelola transisi karir dengan bijaksana.
Berikutnya, fungsi konsultasi karir menurut Richard L. Nodell. Yang pertama, mengeksplorasi dan mencapai klarifikasi karir. Konsultasi karir membantu individu untuk mengenali minat, nilai kepribadian, dan keterampilan mereka melalui serangkaian tes dan aktivitas evaluasi. Konsultan karir membantu individu menggali potensi karir mereka yang belum terungkap dan mencapai pemahaman yang lebih jelas tentang apa yang mereka inginkan dalam karir mereka. Yang kedua, merencanakan pengembangan karir. Konsultasi karir membantu individu merencanakan langkah-langkah konkret untuk mencapai tujuan karir mereka. Ini melibatkan mengevaluasi peluang karir, merencanakan pendidikan dan pelatihan, mengidentifikasi langkah-langkah jangka pendek dan jangka panjang untuk mencapai tujuan karir, serta mengatasi hambatan yang mungkin muncul di sepanjang jalan. Yang ketiga, memberikan informasi karir. Konsultasi karir menyediakan informasi tentang tren dan peluang dalam dunia kerja, termasuk peluang karir yang sedang berkembang, tren industri, dan perkiraan pasar kerja di masa depan. Informasi ini membantu individu membuat keputusan yang berinformasi tentang karir mereka dan memahami prospek mereka di pasar kerja. Yang keempat, memberikan bimbingan dalam mencari pekerjaan. Konsultasi karir membantu individu dalam mengembangkan keterampilan mencari pekerjaan yang efektif, seperti membuat resume yang menarik, menulis surat lamaran yang efektif, menghadapi wawancara kerja, dan berkomunikasi dengan baik dalam lingkungan kerja. Konsultan karir juga dapat membantu individu mengidentifikasi sumber daya dan jaringan yang dapat membantu mereka menemukan peluang pekerjaan yang sesuai. Yang kelima, memberikan dukungan psikologis. Konsultasi karir dapat memberikan dukungan psikologis kepada individu yang sedang menghadapi perubahan karir atau mengalami tantangan dalam mencapai tujuan karir mereka. Dukungan ini dapat mencakup membantu mengelola stres, mengatasi kecemasan atau ketidakpastian, serta memberikan motivasi dan dorongan dalam menghadapi perubahan karir yang mungkin sulit. Yang keenam, evaluasi perkembangan karir. Konsultasi karir dapat membantu individu dalam mengevaluasi perkembangan karir mereka dari waktu ke waktu, mengidentifikasi pencapaian, mengevaluasi keberlanjutan tujuan karir, serta melakukan penyesuaian dan perencanaan ulang jika diperlukan. Yang terakhir, yang ketujuh, memberikan rujukan. Konsultasi karir dapat memberikan rujukan kepada sumber daya lain seperti pelatih, mentor, atau profesional lain yang dapat membantu individu dalam mengembangkan karir mereka. Berikutnya, manfaat konsultasi karir. Ya, menurut Vernon Zanker, ada 5 manfaatnya. Yang pertama, eksplorasi minat dan bakat. Konsultasi karir dapat membantu individu untuk mengidentifikasi minat dan bakat mereka secara lebih jelas. Melalui sesi konsultasi karir, seseorang dapat mengeksplorasi minat dan bakat mereka yang mungkin belum teridentifikasi sebelumnya, sehingga dapat membantu mereka memahami lebih baik tentang diri mereka sendiri dan mengarahkan mereka ke pilihan karir yang sesuai. Yang kedua, penyusunan tujuan karir. Konsultasi karir dapat membantu individu dalam merumuskan tujuan karir yang jelas dan terukur. Dengan bantuan konsultan karir, seseorang dapat merencanakan langkah-langkah konkret untuk mencapai tujuan karir mereka, termasuk identifikasi peluang pendidikan dan pelatihan yang dapat membantu mereka mencapainya. Yang ketiga, pengelolaan transisi karir. Konsultasi karir dapat sangat berguna saat menghadapi perubahan atau transisi karir, seperti mencari pekerjaan baru, menghadapi pemutusan hubungan kerja, atau perpindahan dari suatu bidang pekerjaan ke bidang lain. Konsultan karir dapat memberikan panduan dan dukungan dalam menghadapi tantangan yang terkait dengan transisi karir, seperti membuat strategi pencarian kerja, menghadapi wawancara kerja, atau menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja baru. Yang keempat, pengembangan keterampilan kerja. Konsultasi karir juga dapat membantu individu untuk mengembangkan keterampilan kerja yang diperlukan untuk mencapai tujuan karir mereka. Konsultan karir dapat memberikan nasihat dan bimbingan tentang keterampilan yang harus diperkuat atau ditingkatkan, seperti keterampilan komunikasi, kepemimpinan,
atau manajemen waktu yang dapat membantu individu dalam meningkatkan daya saing mereka di pasar kerja. Yang kelima, pengelolaan stres dan pengambilan keputusan. Konsultasi karir dapat membantu individu dalam mengelola stres yang terkait dengan pengambilan keputusan karir yang penting. Konsultan karir dapat membantu individu dalam memahami risiko dan manfaat dari pilihan karir tertentu, mempertimbangkan nilai-nilai dan preferensi pribadi mereka, serta mengatasi keraguan atau kebingungan dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, konsultasi karir dapat membantu individu membuat keputusan karir yang lebih bijaksana dan dapat mengurangi tingkat stres yang terkait dengan pengambilan keputusan. Yang berikutnya, prosedur konsultasi karir. Ya, prosedur atau langkah yang dapat ditempuh dalam proses konsultasi karir. Yang pertama, pendahuluan. Konselor dan klien melakukan pendekatan awal untuk membangun hubungan konseling yang saling percaya. Konselor menjelaskan peran, kualifikasi, dan proses konseling karir kepada klien, serta membahas harapan dan tujuan klien dalam konsultasi karir. Yang kedua, penilaian. Konselor mengumpulkan informasi tentang klien, termasuk data pribadi, riwayat pendidikan, pengalaman kerja, minat, nilai-nilai, dan aspek lain yang relevan dengan pengambilan keputusan karir. Konselor juga dapat menggunakan alat atau teknik konseling karir seperti tes minat atau tes kepribadian untuk membantu klien dalam mengeksplorasi karir. Langkah yang ketiga, eksplorasi karir. Konselor membantu klien dalam mengidentifikasi pilihan karir yang sesuai dengan minat, nilai-nilai, dan sumber daya klien. Konselor dapat membantu klien menjalani proses eksplorasi karir, seperti menggali informasi tentang pekerjaan atau profesi tertentu, mengenali tren karir, atau mempertimbangkan potensi pengembangan karir. Langkah yang keempat, perencanaan karir berdasarkan informasi yang diperoleh dari penilaian atau eksplorasi karir. Konselor membantu klien dalam merumuskan tujuan karir yang realistis dan strategi untuk mencapainya. Konselor dapat membantu klien dalam merencanakan langkah-langkah konkret, mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan, serta mengatasi hambatan atau tantangan dalam mencapai tujuan karir. Yang berikutnya, langkah yang kelima, yaitu pengambilan keputusan karir. Konselor membantu klien dalam proses pengambilan keputusan karir yang informasi dan bijaksana. Konselor dapat membantu klien dalam mempertimbangkan pro dan kontra dari pilihan karir yang ada, memahami konsekuensi dari setiap pilihan, dan membantu klien dalam membuat keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan karir mereka sendiri. Langkah yang keenam, tindak lanjut. Setelah klien membuat keputusan karir, konselor dapat membantu klien dalam merencanakan tindak lanjut untuk melaksanakan rencana karir mereka. Konselor dapat memberikan dukungan dalam mencari pekerjaan, mengembangkan keterampilan atau kompetensi tertentu, atau mengatasi tantangan yang mungkin muncul dalam implementasi rencana karir. Yang terakhir, yang ketujuh, evaluasi. Konselor dapat melakukan evaluasi terhadap proses konsultasi karir yang telah dilakukan, mengukur pencapaian tujuan karir, serta membantu klien dalam memantau perkembangan karir mereka dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Berikutnya, waktu tepat melakukan konsultasi karir. Kapan sebaiknya dilakukan konsultasi karir? Konsultasi karir sebaiknya dilakukan ketika seseorang merasa perlu untuk mendapatkan arahan dan panduan dalam mengelola karirnya. Beberapa situasi yang mungkin menjadi waktu yang tepat untuk melakukan konsultasi karir antara lain, satu, transisi karir. Jika seseorang sedang mempertimbangkan untuk berpindah dari satu bidang atau industri ke bidang atau industri lain, konsultasi karir dapat membantu seseorang dalam merencanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapainya. Misalnya, jika seseorang ingin beralih dari karir teknis menjadi karir manajemen, konsultasi karir dapat membantu seseorang dalam menyusun rencana pengembangan keterampilan dan pemahaman tentang industri yang baru. Waktu yang tepat yang kedua adalah kepuasan kerja yang rendah.
Jika seseorang merasa tidak puas dengan pekerjaan seseorang saat ini dan merasa terjebak dalam rutinitas yang tidak memuaskan, konsultasi karir dapat membantu seseorang untuk mengevaluasi pilihan karir seseorang dan mencari tahu apa yang dapat seseorang lakukan untuk merasa lebih puas dan bersemangat dalam pekerjaan seseorang. Yang ketiga, pengembangan karir. Jika seorang ingin mengembangkan karir seseorang secara progresif dan mencapai tujuan karir jangka panjang, konsultasi karir dapat membantu seseorang dalam menyusun rencana pengembangan karir yang efektif. Ini dapat melibatkan identifikasi peluang untuk memperoleh keterampilan baru, meningkatkan pemahaman tentang pasar kerja, atau merencanakan langkah-langkah untuk mencapai promosi atau kenaikan gaji. Yang keempat, pencarian pekerjaan. Jika seseorang sedang mencari pekerjaan baru, konsultasi karir dapat membantu seseorang dalam mengoptimalkan strategi pencarian pekerjaan seseorang tersebut, seperti menyusun resume yang efektif, mempersiapkan wawancara kerja, atau mengembangkan jaringan profesional yang kuat. Yang kelima, pengelolaan perubahan. Jika seseorang menghadapi perubahan besar dalam karir seseorang, seperti restrukturisasi organisasi, perubahan kepemimpinan, atau perubahan peran yang signifikan, konsultasi karir dapat membantu seseorang dalam menghadapi perubahan tersebut dan merencanakan langkah-langkah selanjutnya. Yang keenam, kesenjangan keterampilan. Jika seseorang merasa ada kesenjangan dalam keterampilan seseorang yang diperlukan untuk mencapai tujuan karir seseorang tersebut, konsultasi karir dapat membantu seseorang dalam mengidentifikasi keterampilan yang diperlukan dan merencanakan cara untuk mengisi kesenjangan tersebut melalui pendidikan atau pelatihan tambahan. Berikutnya, pihak yang terlibat dalam konsultasi karir. Ada beberapa pihak yang terlibat dalam konsultasi karir. Yang pertama, konsultan karir adalah ahli dalam bidang konseling karir yang membantu individu mengidentifikasi minat, nilai, bakat, dan tujuan karir mereka. Mereka memberikan panduan dan nasihat tentang berbagai aspek karir seperti pemilihan jurusan, pencarian pekerjaan, peningkatan keterampilan, dan pengembangan karir. Pihak berikutnya adalah klien atau individu yang mencari konsultasi. Adalah pihak yang secara aktif mencari bimbingan dan dukungan dalam mengelola karir mereka. Mereka bisa siswa, lulusan baru, profesional yang ingin mengubah karir, atau individu yang ingin menghadapi transisi karir. Kemudian, institusi pendidikan seperti sekolah menengah, perguruan tinggi, atau lembaga pelatihan dapat menjadi pihak yang terlibat dalam konsultasi karir. Mereka dapat menyediakan sumber daya, informasi, dan dukungan dalam bentuk program bimbingan karir, pengembangan keterampilan, atau penempatan kerja. Berikutnya ada pengusaha atau perusahaan. Pengusaha atau perusahaan dapat terlibat dalam konsultasi karir untuk memberikan dukungan kepada karyawan dalam mengembangkan karir mereka. Ini bisa termasuk program pengembangan karyawan, penilaian kinerja, atau pengaturan rencana karir. Kemudian ada keluarga dan teman. Keluarga dan teman juga dapat menjadi pihak yang terlibat dalam konsultasi karir. Mereka dapat memberikan dukungan emosional, memberikan nasihat, dan berdiskusi tentang pilihan karir individu. Berikutnya ada komunitas profesional seperti asosiasi industri atau kelompok profesi juga bisa menjadi sumber dukungan dalam konsultasi karir. Mereka dapat memberikan akses ke jaringan profesional, informasi tentang tren industri, dan kesempatan pengembangan karir. Kemudian ada sumber daya online, ya seperti situs web karir, platform pencarian kerja, atau forum karir juga dapat membantu individu dalam konsultasi karir. Mereka menyediakan informasi tentang pekerjaan, tren karir, saran karir, dan juga kesempatan pengembangan karir. Eh, baik, jadi dapat eh, disimpulkan, ya, konsultasi karir dapat membantu individu untuk memiliki pemahaman yang lebih baik tentang diri mereka sendiri, pasar kerja, serta pilihan karir yang ada. Dengan pemahaman yang lebih baik ini, individu dapat merencanakan dan mengelola karir mereka dengan lebih efektif, meningkatkan kesiapan dalam menghadapi proses pencarian kerja, dan meningkatkan keterampilan serta kompetensi yang diperlukan dalam karir mereka. Selain itu, konsultasi karir juga dapat membantu individu dalam mengelola ekspektasi yang realistis tentang karir mereka,
serta memahami potensi risiko dan manfaat dari setiap pilihan karir. Dengan demikian, konsultasi karir dapat memberikan panduan dan arahan yang berharga bagi individu dalam mengelola dan mengembangkan karir mereka sesuai dengan tujuan dan harapan. Baik, ini ada daftar pustaka ya. Ini ada dua eh, pakar ataupun ahli yang saya jadikan rujukan untuk membuat materi ini, yaitu Vernon Zanker dan Richard L. Nodell. Baik, terima kasih. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini untuk materi konsultasi karir. Ya, mungkin materi yang saya sampaikan masih belum lengkap, belum sempurna. Jadi besar harapan saya kepada teman-teman semuanya untuk bisa memberikan masukan ya berupa saran atau tambahan dari materi yang saya sampaikan ini. Dan juga harapannya kepada dosen pengampu juga bisa memberikan saran atau masukan terhadap materi yang saya sampaikan. Baik, akhirnya ya harapannya mudah-mudahan apa yang saya sajikan, apa yang saya sampaikan dapat menjadi hasanah keilmuan bagi kita semua dan dapat mungkin kita terapkan nanti di instansi kita masing-masing. Baik, saya akhiri presentasi materi saya ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.